Dari Bantuan sampai Desio ke sana, kami sudah buat penolakan untuk di sini. Maka yang ini siapa yang minta untuk bangun masjid? Marga mana? Kasih tunjuk pelepasan, kami minta untuk kasih tunjuk. Sekarang kasih tunjuk, kasih tunjuk. Jadi mana pelepasan mana? Kasih tunjuk. Mungkin ada yang membuat pelepasan secara tersembunyi. Tertutup. Apa orang terbuka saja dan angkat ke Sekarang karena ini siapa milik? hari ini. Ini masjid kan ini? Benda punya atau ini? Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan satu video amatir di mana hal ini terjadi di Papua lagi ya. Kalau saya tidak salah, itu ada beberapa ya rencana pembangunan pesantren, masjid ya di beberapa di wilayah di Papua itu ditolak oleh masyarakat Papua. Nah, menurut informasi sih ya, artinya gini, orang-orang Papua ini hendak tegas juga karena Papua itu tanah Injil, kawan-kawan sekalian ya, tanah Injil. Maka mereka tentu saja menjaga ya keharmonisasi itu. Mereka jaga nama baik tanah Injil sehingga mereka tidak mengizinkan sembarangan pembangunan masjid yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim. Dan yang kedua, alasan yang kedua, isu yang kita dengar, karena memang sering terjadi persekusi gereja-gereja yang ada di Pulau Jawa atau di luar Papua. Sehingga teman-teman sekalian, Papua ini tegas dan mereka membalaskan hal itu. Nah, kalau kita pikir ini sesuatu hal yang salah ya, bagi saya tidak perlu dibalas gitu ya. Tetapi mungkin ada alasan tertentu gitu ya dari orang-orang Papua sehingga mereka melarang pembangunan masjid atau pesantren atau musola atau apapun itu sejenisnya yang dibangun oleh saudara-saudari kita Muslim. Tetapi secara pribadi memang kita tidak mendukung ya tentang penolakan-penolakan ini gitu ya. Karena dikatakan bahwa jangan balas jahat dengan jahat. Jangan kalah terhadap kejahatan tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan ya. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik sekali. Mari kita dengarkan supaya kita paham bersama-sama seperti apa videonya berikut ini. bukan butuh uang. Ini tanah untuk prosa mana? Cara saja muncul, Mbak. Tiba-tiba kamu izin menjapa. Tanah sini tapi untuk tidak ada tanah untuk masjid sini. Rumahan Polres, rumahan dinas bukan begini. Ada muncul lagi undangan bangun musola, mak bangun masjid. 2 kali wilayah pembangunan masjid sudah ditolak. Yang pertama di Marga Babat, yang kedua di Marga Jamrang sudah ditolak. Maka sekarang yang ketiga kali di Marga Jamrang dengan jasad ini, dengan apapun, kami masyarakat adat menolak. Dia tinggal sini sebentar saya kejar. Pergi ambil sana baru bangun. Tinggal sini. Bangun. Dua marga tanah dikembali ke tanah Anda. Waktu itu ada konstitusi harus ada di sini. Kalau mau bangun Harus ada. Menjawab ini. Waktu itu harus ada. Siapa yang bagi undangan? Siapa itu? Itu dia bagi undangan, dia harus tanggung jawab. Jangan buang-buang dia. Jangan sembunyi. Kalau sembunyi sebentar, untuk kejar terus. Polisi tanggung jawab, bikin pernyataan. Pernyataan saya tarik bulan tanah saja. tarik tanah ini kembali ke tanah Anda saja. Tidak baik, baru bukan Polresnya tapi datang untuk bikin hancur saja. Ya masalah di Aceh sana yang mau ke Papua ya. Saja dorong usirku. Kita tidak usir, tonjok kasih kamu jual, kamu suruh baik, kamu datang bikin kacau lah. Kamu cukup datang cari makan. Datang cari makan. Datang sini orang suka kasih, kamu barang di kios ada orang Papua ada curi. Oh tidak. Kita hanya bertujuan untuk memuliakan Tuhan, sehingga tidak menjadi alasan untuk kita membiarkan kasus intoleransi ini, kawan. Betul, kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, kita ketahui bersama bahwa negara kita ini itu dibentuk oleh di tempat 100% Muslim,
Penolakan terhadap sekolah Kristen di kota Parepare, Sulawesi Selatan ini murni Kristenfobia dan merupakan penindasan terhadap hak umat Kristen oleh kaum mayoritas di sana. Dan gilanya lagi, intoleransi ini didukung oleh para wakil rakyat di DPRD sana. Menolak pendirian sekolah Kristen Jamalwe. Kok bisa-bisanya negara tunduk pada warga intoleran dan mendukung penindasan terhadap hak minoritas di sana? Hei, wahai bapak-bapak DPRD Kota Parepare, apakah orang Kristen di sana itu warga kelas 2 yang boleh kalian injak-injak hak asasinya? Kota Parepare ini masih bagian dari Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, atau kalian mau berlakukan syariat Islam di sana sampai menolak sekolah Kristen? Anti Pancasila sekali, toleransi double, Pak. Terima kasih Bang Tretan Muslim yang udah ikut memviralkan, dan terima kasih Mbak Najwa Shihab yang sudah ikut bersuara dalam kasus intoleransi di Kota Parepare ini. Dua kali wilayah pembangunan masjid sudah ditolak. Di Konoha lebih pusing mikirin agama orang lain daripada memperdalam agama sendiri. Hanya di Konoha menjawab pertanyaan ujung-ujungnya digerebek. Berat, saudara. Kalau yang di sana membahas Alkitab disebut dakwah, tetapi jika sebaliknya disebut penistaan. Berat, saudara. Hanya di negeri Konoha, ibadah di rumah digerebek, sedangkan ibadah di jalanan dibolehkan. Sama kita lawan intoleransi. Toleransi, yes. Intoleransi, no, no, no. Seruan aksi seluruh umat beragama di Indonesia. Jaga toleransi di bumi pertiwi. Aliansi Masyarakat Anti Intoleransi Indonesia, mari rapatkan barisan bersama pejuang rakyat Indonesia. Kita jaga Bhinneka Tunggal Ika kita demi Indonesia maju dan Indonesia emas. Perbedaan warna, suku, agama, ras dan antar golongan adalah sebuah keindahan tanah air kita. Aksi akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 13 Agustus 2025 jam pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Lokasi tempat Istana Negara Patung Kuda Monas. Titik kumpul Gedung Sarina Tamrin Jakarta Pusat pukul 1 waktu Indonesia Barat. Bersama kita jaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Toleransi, yes. Intoleransi, no, no, no. Merdeka. Silakan. Hapus. Teman muslim kita pertama kali masuk gereja, guys. Jadi ceritanya gue ke gereja sama temen gue yang dia sedang mencoba ingin ke gereja. Beda agama yang pastinya. Dan dia tuh kaget. Handphone, tas, semua ditaruh di bangku toh. Dia bingung. Pas pulang gereja ngomong sama gue. Nov, itu handphone, tas, semua ditaruh di bangku, nggak hilang. Kan kita berdoa ya. Orang lu pada berdoa, gue dikit-dikit nengok ke belakang takut handphone gue hilang, katanya ngomong gitu. Gue ketawa, gue bilang nggak bakal hilang, tenang aja, lu taruh handphone, dompet, duit nggak bakal hilang di situ, nggak bakal. Orang Kristen masih tahu takut, gue bilang gitu. Terus dia bilang, lah kalau di gue mah sendal aja bisa hilang, katanya gitu. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama. Ada juga kasus-kasus lama yang kemudian di video ini kita campur semuanya untuk kita review kembali bahwa kasus intoleran ini ya terus terjadi di Republik Indonesia. Terus terjadi dan terus terjadi. Kita tidak tahu kapan baru bisa selesai hal ini. Tetapi satu-satunya solusi yang bisa menyelesaikan persoalan ini adalah pemerintah, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden dan Kementerian Agama dan ya kerjasama tentunya dengan Polri, dengan tentara, ya supaya apa teman-teman sekalian? Supaya menindak ya dengan tegas pelaku-pelaku intoleransi ini. Karena jika terus dibiarkan, maka seperti yang kita lihat, Papua sudah mulai balas-membalas gitu ya. Dan kita tidak tahu nanti ke depannya ini. Ya. Mungkin
ada saatnya orang Kristen juga akan mempertanyakan izin masjid, ya. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, kalau hal itu terjadi, itu tentu saja teman-teman sekalian, masalah itu sulit untuk diatasi oleh pemerintah nantinya, ya. Karena menurut informasi-informasi itu banyak sekali masjid yang tidak memiliki IMB. Musola banyak sekali, ribuan, ya, kata Permandiaria, tidak ada izin IMB-nya. Maka kawan-kawan sekalian, kalau orang Kristen kemudian menanyakan hal itu, nah saya katakan tadi itu akan semakin sulit gitu ya. Dan orang Islam juga pasti tidak akan terima, apalagi ya mereka suka sekali kalau digerakkan, yo kita demo gitu ya. Jadi yang sumbu pendek itu langsung ikut itu. Langsung ikut. Akhirnya bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan sebagai tokoh agama, saya berharap memang untuk teman-teman ya, masyarakat Kristen untuk tidak mengambil sikap yang bodoh begitu ya. Artinya nah perlu membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Mari kita memaafkan, mari kita mengampuni. Karena pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak saudara. Oleh sebab itu, biarkan saja. Tapi dalam artian begini, kita tetap bersuara, kita tetap menyampaikan kepada pemerintah. Dan bagi mereka yang sudah ditangkap, sudah terbukti intoleran, ya kita minta, kita desak gitu. Ya, untuk dihukum seberat-beratnya. Sehingga dengan demikian itu akan berkurang gitu ya. Setidaknya bukan selesai sekaligus, tapi berkurang kasus-kasus intoleran ini. Kalau dihukum dengan tegas ya, apalagi hukuman maksimal ya. Jangan kemudian minta maaf selesai di materai 10.000. Jangan. Tapi harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Baik, teman-teman sekalian, apa pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.